tahun 6, mata kuliah kontrol otomatik dengan sensor cahaya. Di sini kami beranggotakan 4 orang dengan ketua kelompok saya sendiri, yaitu Ryan Atalamukti, dan di sebelah saya ada rekan saya Zaki Ramadan. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai sensor otomatik. Jadi komponen-komponen yang kami gunakan dalam rangkaian ini adalah yang pertama ada Arduino Uno yang fungsinya sebagai input untuk alat ini. Kemudian ada sensor BH1750 yang fungsinya untuk menangkap intensitas cahaya. Kemudian di sini ada RTC atau real time clock yang fungsinya untuk menampilkan jam atau mengatur waktu dalam rangkaian ini. Selanjutnya ada LCD yang fungsinya untuk menampilkan jam atau unsur-unsur lainnya. Kemudian di sini ada potensio yang digunakan untuk mengatur setting point. Selanjutnya di sini ada breadboard yang fungsinya untuk menghubungkan antara Arduino dengan komponen-komponen yang lainnya. Kemudian ada kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan arus listrik dari Arduino ke komponen-komponen yang ada di rangkaian ini. Selanjutnya ada servo atau aktuator yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Dan yang terakhir ada panel surya yang digunakan untuk menangkap cahaya.
sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes Baik, berikut merupakan skematik rangkaian dari aplikasi Freezing. Di sini kami menggunakan papan breadboard karena kita menggunakan banyak board pada pin A4 dan A5. Untuk pertama yaitu LCD. Ground dari LCD dihubungkan ke ground pada breadboard. Kemudian VCC dari LCD dihubungkan ke VCC dari breadboard. Lalu ada SDA dari LCD dihubungkan ke A4 Arduino Uno, yaitu yang dihubungkan ke breadboard. Kemudian SCL dari LCD dihubungkan ke A5 breadboard. Selanjutnya yaitu RTC.
pada ground RTC dihubungkan ke ground breadboard, VCC RTC dihubungkan ke VCC breadboard, kemudian SDA pada RTC dihubungkan ke A4 breadboard, kemudian SCL dari RTC dihubungkan ke A5 breadboard. Untuk selanjutnya yaitu MMC atau modul micro SD card yang dihubungkan ke Arduino Uno. Untuk MMC yang pertama yaitu ground pada MMC dihubungkan dengan ground pada breadboard, kemudian VCC dari MMC dihubungkan ke VCC breadboard, kemudian selanjutnya yaitu MISO dihubungkan ke Arduino Uno pada pin 12, kemudian ada MOSI pada MMC dihubungkan ke pin 11 Arduino Uno. Selanjutnya yaitu SCK pada MMC dihubungkan ke Arduino pin 13, kemudian yang terakhir SC pada MMC dihubungkan ke pin 10 Arduino Uno. Selanjutnya yaitu sensor BH1750, di mana ground pada sensor BH1750 dihubungkan ke ground breadboard, lalu VCC dari BH1750 dihubungkan ke VCC breadboard, dan SCL pada BH1750 dihubungkan ke pin A5, dan SDA dihubungkan ke A4 breadboard. Lalu kemudian rangkaian untuk servo pada ground yaitu dihubungkan ke ground breadboard, kemudian VCC pada servo dihubungkan ke VCC pada breadboard, lalu yang terakhir yaitu servo D5 dihubungkan ke pin Arduino yaitu pin 9. Selanjutnya yaitu potensio. Untuk potensio sendiri, kaki kiri dihubungkan ke VCC pada breadboard dan kaki tengah ke poin analog A2 Arduino, dan yang terakhir yaitu kaki kanan dihubungkan ke ground pada breadboard. Sekian penjelasan skematik rangkaian dari aplikasi FreeZig. Baik, selanjutnya yaitu pengambilan data kalibrasi melalui sensor intensitas cahaya. Pengambilan data dilakukan dengan 3 kali percobaan, yaitu percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3, di mana masing-masing percobaan dilakukan sebanyak 35 kali, dengan total data yang diperoleh melalui sensor intensitas cahaya yaitu 145 data. Kemudian dari percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 di rata-rata diperoleh data sebagai berikut. Kemudian secara bersamaan, pengambilan data kalibrasi dari sensor intensitas cahaya dilakukan dengan alat kalibrator yaitu luxmeter, di mana dapat diperoleh data sebagai berikut. Dari data rata-rata sensor intensitas cahaya dan luxmeter diperoleh grafik melalui Excel, pilih grafik chart, kemudian pilih yang scatternya titik-titik. Selanjutnya dari data grafik kalibrasi diperoleh rumus yaitu Y sama dengan 1,1642 X
dikurang 53,373, di mana X dapat dijadikan nilai sensor yang baru dan Y adalah nilai sensor yang lama. Dari rumus berikut dapat dijadikan rumus yaitu X sama dengan Y ditambah 53,373 dibagi 1,1642, di mana rumus ini dapat dimasukkan ke rumus kalibrasi, yaitu rumus kalibrasi sama dengan lux ditambah 53,373 dibagi 1,1642. Baik, selanjutnya yaitu data validasi. Dalam validasi melalui sensor intensitas cahaya ini dilakukan dengan 105 data, di mana dari data yang diperoleh melalui sensor dan alat kalibrator yaitu luxmeter dapat dijadikan grafik validasi melalui insert, kemudian chart, kemudian pilih scatter yang titik-titik. Dari grafik tersebut diperoleh rumus, yaitu rumus validasinya Y sama dengan 1,2631X. Kemudian dilakukan pemindahan ruang menjadi X sama dengan 1,2631 dibagi Y. Berikut adalah rumus validasi. Terus ya, muter-muter terus ya anjing. Anjing ini muter-muter terus. Ini kan 108. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil uji kinerja kelompok kami, yaitu sensor cahaya. Setting point 1 dengan lama sensor 3950 detik, delay alat 3 detik, jumlah data yang diperoleh 1446 dan RBP 0,04556247 menit. Setting point 2 di mana lama sensor 3780 detik, delay alat 3 detik, jumlah data yang diperoleh 1524 dan RBP 0,041371 menit. Setting point 3 dengan lama sensor 3896 detik, delay alat 3 detik, jumlah data yang diperoleh 1107 dan RBP 3,46527 menit. Setting point 4 dengan lama sensor 4038 detik, delay alat 3 detik, jumlah data yang diperoleh 999 dan RBP 0,067417. Setting point 5 dengan lama sensor 3607 detik, delay alat 3 detik, jumlah data yang diperoleh 2189 dan RBP 0,027486 menit. Setting point 6 dengan lama sensor 3689, delay alat 3 detik, jumlah data yang diperoleh 1106 dan RBP 0,055636 menit. Setting point 7 dengan lama sensor 3790 detik, delay alat 3 detik, jumlah data yang diperoleh 2368, RBP 0,026696 menit. Setting point 8 dengan lama sensor 3606 detik,
delay alat 3 detik, jumlah data yang diperoleh 860 dan RWP 0,069942 menit. Setting point 9. Dengan lama sensor 3784 detik, delay alat 3 detik, jumlah data yang diperoleh 1044 dan RWP 0,060457 menit. Setting point 10. Dengan lama sensor 4360 detik, delay alat 3 detik, jumlah data yang diperoleh 2260 dan RWP 0,032167 menit. Selanjutnya yaitu nilai akurasi sensor cahaya, di mana dengan mencari nilai akurasi ini kita dapat mengetahui keakuratan sensor cahaya yang kita rangkai. Dapat dilihat pada tabel data-data yang telah kami masukkan ke dalam tabel dengan rata yang ada di bawah sini, dan dapat dilihat hasil keakuratan dari sensor kami yaitu 98,73%. Selanjutnya untuk mencari RWP, data sudah kami masukkan ke dalam tabel, dan ini merupakan grafik RWP yang kami peroleh. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini mengukur sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama. Dan berikut ini merupakan uji reliabilitas dari sensor cahaya. Yang pertama, reliabilitas setting point 1, reliabilitas setting point 2, reliabilitas setting point 3, reliabilitas setting point 4, reliabilitas setting point 5, reliabilitas setting point 6, reliabilitas setting point 7, reliabilitas setting point 8, reliabilitas setting point 9, dan yang terakhir reliabilitas setting point 10. Sekian pemaparan mengenai solar tracker atau sensor cahaya dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum